Nah, ini yang menjadikan data digital Anda kurang maksimal dalam melakukan sebuah kegiatan komunikasi secara digital. Nah, coba sekarang kembali lagi ke kertas kawan-kawan. Saya punya sebuah pendapat gitu loh. Apa itu brand? Mari kita mulai. Apa itu brand? Apakah sesuai dengan Anda? Brand ini adalah merek yang mempunyai nilai. Jadi kalau brand ini adalah merek yang mempunyai nilai. Merek itu penamaan, nilai itu ada sesuatu hal. Jadi dadi itu nama gitu. Tapi ketika ngomong Dadi Wahyu Chang, siapa? Saya berdiri dari Utero Indonesia. Ada sesuatu nilai yang ingin saya sambungkan dalam nama saya. Dan ada sesuatu hal yang saya mempunyai hal yang cukup sangat antusias, yaitu dunia branding. Ya, saya Dadi Wahyu Chang, founder dari Utero Indonesia. Saya paling suka sekali tentang namanya brand. Nah, ngomongin branding. Tadi digital sudah ya. Sekarang ngomongin branding. Menurut saya apa? Menurut saya brandingnya adalah sebuah nama yang mempunyai nilai lebih dan soul. Jadi ada sebuah gairah, ada sebuah jiwa di sana gitu. Kalau kawan-kawan hanya sekedar mengaktifasi saja, itu namanya brand plus ing, adalah melakukan kegiatan gitu. Tapi branding ini adalah sebuah merek yang mempunyai nilai yang ditambah sebuah jiwa, soul, dan branding adalah sebuah strategi. Nah, adalah sebuah strategi. Kok bisa strategik, Mas? Gini, branding ini bukan tentang mengaktifasi saja kok, gitu loh. Branding ini bukan hanya tentang menguatkan saja gitu. Tapi branding ini adalah sebuah strategi. Strategi. Oke. Nah, itu dulu. Bertahan di situ. Nah, kalau rebranding itu apa? Rebranding itu merubah arah strategi. Jadi kalau merevisual itu mengganti sebuah logo, merek gitu ya, mengganti sebuah nama gitu. Tapi rebranding adalah merubah arah strategi. Oke, target marketku berbeda, produkku sekarang sudah untuk ini dan segala macam. Itu adalah merebranding. Nah, karena ketika ngomongin saya, Mas, strategi ya, ya. Terus berarti ini ada sebuah gambaran besar ya. Saya punya namanya branding model canvas gitu. Itu adalah strategi bagi saya. Strategi branding. Jadi branding itu adalah sebuah akumulatif besar tentang ekosistem dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir. Oke, next itu nanti akan saya gambarkan dan jabarkan lebih luas lagi. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan beberapa tahapan pemahaman brand owner ya. Jadi owner itu punya beberapa tahapan pemahaman. Ada yang cukup hanya memahami, saya sebut sebagai brand visual. Jadi owner itu hanya memahami bagaimana sebuah brand dia itu cukup hanya keren secara tampilan visual. Logonya bagus, kartu namanya bagus, kop suratnya bagus, secara gambar di sosial media bagus. Itu masih dalam tahapan brand visual. Nah, dan dia belum ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan kedua ini adalah brand strategi. Belum ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua ini adalah brand story. Jadi pemahaman owner itu sudah berpikir tentang sebuah cerita dalam membangun sebuah brand. Nah, brand story ini lebih daripada sebuah brand visual. Ada banyak hal tentang visual yang cukup biasa saja, tapi story-nya cukup oke gitu. Ada sebuah cerita yang cukup menarik bahwa orang jual es degan itu di pinggir jalan di pickup itu cukup ramai, tapi ketika pindah ke ruko itu menjadi sepi. Kenapa? Nah, ini salah satu hal di mana brand visual, brand story, dan yang terakhir adalah brand strategi. Jadi setiap pemahamannya owner itu ada di 3 tahapan ini. Kalau hanya sekedar visual, mereka hanya fokus pada bagaimana visual itu menjadi bagus. Tapi kalau brand story, bagaimana cerita dalam membangun sebuah brand itu menjadi salah satu hal terpenting dalam melakukan kegiatan brand. Visualnya cukup oke, story-nya cukup oke. Story-nya oke, visualnya juga oke. Nah, kalau keduanya itu sudah memahami tentang brand visual dan brand story, ini yang terpenting, namanya brand strategi.
bagaimana membangun sebuah strategi untuk menciptakan sesuatu brand ini ada di benak konsumen. Nah, itu ada sebuah garis besar haluan branding, saya menyebutnya adalah strategi tadi, dan strategi itu adalah branding. Nah, silakan kawan-kawan berpikir bahwa apakah kawan-kawan secara owner ini, brand owner ini masih dalam kapasitas memfungsikan sebagai brand visual atau brand story, atau sudah berpikir tentang strategi. Bagaimana ya strateginya supaya A menjadi B, B menjadi C, dan lain sebagainya. Itu adalah brand strategi. Nah, karena yang banyak beredar itu seperti ini. Konsumen itu terlalu banyak pilihan. Saya mau cari coklat, itu banyak banget pilihan coklat. Nah, permasalahannya yang kedua adalah konsumen itu tidak cukup banyak waktu. Jadi, saya mau cari coklat, itu banyak banget coklatnya. Tapi waktu saya sedikit. Nah, disitulah sebuah fungsi market yang kurang spesifik menjadi sulitnya kita ada di benak konsumen lebih cepat. Oke, seperti yang akan saya sampaikan nanti di cerita dan saya pertanyakan yang tadi. Ketika kawan-kawan ingin membeli sebuah susu, ya, yang susu ini adalah untuk orang lanjut usia, ya. Ya kalau bisa dikatakan secara analisa bahwa berapa persennya susu ini bisa diserap oleh tubuh secara kalsium gitu ya. Tapi ketika positioning market yang spesifik ini menjadi sesuatu ada di benak konsumen, itu langsung melekat. Saya mau cari susu banyak banget gitu. Waktu kita sedikit. Tapi susu untuk apa? Susu untuk bayi. Oke, bayi. Bayi yang alergi dan tidak alergi. Dan ini sudah spesifik. Oke, susu untuk orang lanjut usia. Oke, susu untuk COVID yang begitu kemarin rame. Ya, katanya untuk COVID. Tapi secara analisa saya juga belum tahu. Tapi ketika orang sudah sekarang berbondong-bondong untuk mencari kesehatannya, menjaga kesehatannya, ketika ngomong susu, salah satu susunya adalah susu beruang. Itu menjadi kemarin rame sampai viral dan akhirnya menjadi antri di mana-mana. Nah, ada satu analogi lagi. Kenapa produk kita, jasa kita tidak dibeli orang lain? Satu, karena tidak kenal. Kedua, karena tidak relevan. Yang ketiga, karena benci. Terus bagaimana kalau kita tidak dikenal? Ya kita harus mengenalkan. Terus bagaimana kalau kita tidak relevan? Berarti kita merelevansikan. Kalau tidak kenal berarti kita mengenalkan melalui sebuah kegiatan awareness baik online maupun offline. Kalaupun kita tidak relevan, bagaimana kita merelevansikan? Rego kita kemahalan, tempatnya tidak enak, pelayanannya kurang bagus, tidak nyaman dan segala macam, itu tentang relevansi. Tapi yang ketiga adalah tidak suka, benci. Nah, kenapa produk kita tidak beli? Karena saya sudah tidak suka, karena saya sudah benci, karena saya alergi dan segala macam. Nah, hal ini harus dilakukan lebih daripada yang kedua. Kenapa? Karena kita harus melakukan kegiatan minta maaf, kita melakukan kegiatan edukasi, kita melakukan kegiatan informasi untuk benar-benar bahwa ini bisa diserap oleh calon konsumen yang tidak suka. Nah, ini saya masih memberikan sebuah koyakan besar bahwa ngomongin digital, ngomongin branding itu sangat amat besar sekali. Tapi saya akan mencoba memberikan gambaran dulu dan nanti saya akan mengerucutkan. Ada yang bilang gini juga, branding apakah perlu biaya besar? Ya bisa besar, bisa nol gitu, bisa sedikit atau kecil. Nah, kalau besar gini, seumpamanya kita melakukan sebuah kegiatan strategi, saya mau jualan bantal ini deh gitu loh. Bantal ini isinya dari kainnya dari sutra, kemudian di dalamnya ada bulu angsa gitu. Kemudian saya mau melakukan kegiatan strateginya gitu bagaimana. Ya kalau kita digandeng ini dipegang oleh BTS ya, artis Korea gitu ya. Jungkook ya, saya tahunya Jungkook. BTS gitu. Ya otomatis bantal yang hanya bisa dikatakan serupa seperti ini ketika kita menggandeng seorang atau band seperti BTS, otomatis
kita akan mengeluarkan biaya besar. Tapi ini positioningnya langsung naik. Wow, ini bantalnya BTS gitu loh. Nah, itu biaya besar. Terus kalau saya mau biaya yang lebih kecil, contohnya saya menggunakan aksesoris tubuh saya sebagai bagian dari branding, bagian dari strategi. Saya tidak pernah melepas baju merah saya, walaupun saya punya baju merah banyak sekali. Ya, ini karena di sini ada ABC-nya. Kalau A itu Senin, Selasa, Rabu itu udah ada di sini. Tapi semua baju saya merah, ada logonya ini, dan saya menggunakan tubuh saya menjadi sebuah media. Saya pikir ini biayanya cukup kecil, karena saya memanfaatkan sesuatu yang ada di diri saya. Nah, ini merah, ini merah, ini merah, dalaman saya merah. Stop it. Ada lagi yang biayanya kecil, Mas. Bukan kecil ya, bisa dikatakan zero. Ya, saya menganggap zero lah. Begini. Kawan-kawan sudah dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa sebuah struktur tubuh ini yang alhamdulillah bisa dikatakan sehat semua gitu. Ada hal yang cukup menarik dalam membangun sebuah branding dengan biaya zero, nol. Kalau kawan-kawan mengenal saya, nama saya adalah Dadi Wahyu Chang. Nama Dadi Wahyu adalah nama saya, dan Chang adalah nama panggung saya. Ini adalah hal yang cukup oke yang sudah diberikan Tuhan pada kita, bahwa kita punya sesuatu yang cukup sehat dan ini berfungsi semua. Dan itu bisa menjadi modal untuk melakukan kegiatan branding, yaitu modalnya adalah Chang. Apa itu? Cangkem. Nah, apa itu cangkem? Itu mulut. Kalau bahasa Indonesia ini mulut. Kalau kawan-kawan punya mulut, saya pikir kawan-kawan bisa melakukan kegiatan namanya branding. Bisa melakukan kegiatan melalui mulut Anda, menyampaikan pada sesuatu orang, menyampaikan pada publik bahwa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan brand adalah dengan mulut. Ini loh. Mau yang besar, mau yang kecil, atau yang 0 rupiah. Jadi kalau kawan-kawan yang sudah punya mulut dan tidak melakukan kegiatannya komunikasi, saya pikir kawan-kawan sangat amat tidak bersyukur. Nah, ini ada sebuah strategi namanya branding model canvas, itu dari hulu yang sampai ke hilir yang tadi tak sampaikan, bahwa saya mempunyai sebuah canvas di mana untuk membangun branding atau rebranding itu ada beberapa fase. Fase 1, 2, 3. Fase identifikasi, fase aktivasi, dan fase evaluasi. Jadi kita harus mengetahui betul brand itu melalui identifikasi risetnya, kemudian kita melakukan sebuah kegiatan aktivasinya, dan kita juga harus mengukurnya. Kalau tanpa itu semua, saya pikir strategi atau branding tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, ada satu hal yang cukup sangat penting dalam branding model canvas saya, yaitu adalah saya mau cek hasil jawaban dari kawan-kawan yang pertama kali tadi mendengarkan cerita saya. Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah. Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiruindonesia.com. Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek? Paket Loki, logo dan haki hanya 5 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiruindonesia.com. Logo dan merek Anda belum terdaftar haki? Ya, haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah. 100% riset, aman, lolos, dan siap. Tiruindonesia.com.